kembali melanjutkan kuliah jaringan komputer, pembahasan modul 2 itu yaitu tentang basic switch and device configuration. Oke, kita langsung saja ke yang bab pertama ya, tentang 2.1, modul 2.1 tentang Cisco IOS Access ya. Jadi di sini kita akan juga dalam perangkat jaringan itu pun kita akan mengenal istilahnya operating system ya, atau operasi. Nah, di sini tentu lebih spesifik mengarah kepada sistem operasi networking ya. Nah, di sini lebih kepada punyanya Cisco gitu. Nah, di sini dia kalau kita lihat di gambar ini dia terdiri dari 3 layer ya. Ada selnya di sini. Sel itu adalah user interface-nya yang mengizinkan user untuk merequest spesifik task, perintah spesifik ya dari komputer. Nah, biasanya memang request ini bisa dia dalam mode CLI, Command Line Interface, ataupun dalam bentuk Graphical User Interface, GUI. Nah, sedangkan kernel yang di tengahnya ini, itu adalah yang mengkomunikasikan antara hardware dan software ya, dari sebuah komputer, dan dia juga melakukan manajemen bagaimana sumber daya hardware ini bisa digunakan oleh kebutuhan softwarenya. Nah, ini kernel. Kemudian hardware ini ya tentu kalau hardware adalah perangkat kerasnya akan ini bagian fisik dari komputer. Nah, yang terdiri dari bagian-bagian elektroniknya seperti prosesor, ya memori. Nah, ini adalah hardware. Kemudian di sini tadi kita ada dua ya dari sisi user interface, ada yang GUI, ada yang CLI. Nah, GUI ini yang biasa kita lihat GUI ini ya, GUI. Nah, ini adalah yang biasanya kita berinteraksi dengan lingkungan grafik ya. Ada ikonnya, menu, ada Windows seperti gambar ini. Nah, kemudian biasanya GUI memang lebih user friendly dia. Nah, kemudian dia request less knowledge ya, dia membutuhkan sedikit pengetahuan berkaitan dengan underlying command structure. Jadi tidak perlu banyak pengetahuan kita tentang struktur perintah untuk mengontrol sistem ya. Nah, karena tinggal klik drugs ya. Biasanya itu GUI kan. Nah, kemudian contohnya Windows ya, macOS, Linux KDE, Apple iOS dan Android. Nah, itu biasa menggunakan GUI. Nah, biasa GUI juga punya masalah dia. Kadang fail ya, crash. Nah, kadang tidak beroperasi dengan seperti biasanya. Maka untuk alasan inilah dalam perangkat jaringan itu biasanya dia diakses menggunakan CLI, Command Line Interface. Nah, jadi di sini yang tadi dalam OS itu kan, yang jelas tujuan OS kan ya bagaimana bisa mengakses kan, ibaratnya menggunakan perangkat yang hardware-nya tadi gitu, dia bisa digunakan. Nah, jadi di sini kalau yang tadi nih GUI kan, nah dia gunakan mouse kan, make selection, run program. Nah, dia juga bisa menggunakan enter text dan text based command. Itu bisa di dalam GUI nih di PC operating system nih kan. Nah, ini PC operating system. Nah, sedangkan di CLI based network operating system, nah ini yang lebih command line interface based untuk network. Nah, ini lebih network kan, network operating system. Nah, jadi ini memungkinkan seorang teknisi jaringan melakukan apa? Dia bisa menggunakan keyboard untuk menjalankan command line interface berdasarkan program network. Kemudian juga bisa menggunakan keyboard untuk enter text dan perintah berbasis teks. Dan juga bisa untuk melihat view output dalam sebuah monitor ya. Nah, jadi ini yang command based CLI based network operating system. Kemudian untuk mengakses, metode mengakses ya. Nah, di sini ada 3 untuk mengakses dari perangkat nanti misalnya switch itu kan. Nah, jadi di sini ada yang konsol. Konsol ini adalah sebuah physical media port ya yang digunakan untuk mengakses perangkat ya. Tujuannya in order to untuk provide maintenance ya, untuk maintenance lah ya, macam performing the external configuration, melakukan
konfigurasi dasar. Nah, ini konsol ya. Jadi biasanya dari misalnya di komputer kita colokkan langsung ke perangkat switch-nya ya. Nah, jadi pakai konsol port konsol nih. Kemudian ada lagi yang secure cell atau SSH. Ini biasanya dia ini membangun sebuah secure remote shell connection ya. Jadi ini untuk konfigurasi jarak jauh dan memang biasanya dia dalam jaringan juga kan. Dan ini direkomendasikan. Kenapa? Karena memang dia lebih aman ya dibandingkan dengan telnet ini gitu. Nah, telnet ini dia sebutkan insecure remote. Jadi dia ibaratnya konfigurasi jarak jauh yang tidak aman kan. Kenapa? Karena user authentication, password itu dikirim dalam jaringan berdasarkan plain text, tidak di dalam enkripsi dia ya. Nah, oke. Jadi itu ada 3 metode mengakses ya dalam perangkat switch misalnya ya. Nah, itu. Kemudian terminal emulation program ini adalah terminal atau aplikasi yang digunakan untuk mengakses ya, aplikasi untuk mengakses dari perangkat tadi itu, perangkat switch misalnya kan. Nah, jadi di sini terminal emulation program. Jadi ini digunakan are used to connect to a network device. Jadi ini aplikasi ini digunakan untuk connect ke perangkat jaringan ya. Apa dengan menggunakan sebuah konsol port ataupun menggunakan SSH atau telnet connection. Nah, jadi ini ada beberapa nih contoh terminal emulation program nih. Misalnya putih kan. Nah, kemudian ada TeraTram atau juga ada Secure CRT. iOS Navigation. Ini navigasinya. Jadi di sini nanti mode utama perintahnya itu kita akan mengenal istilahnya user exit mode ya. User exit mode. Nah, ini yang ini kayak gini nanti tampilannya. Router besar dari atau switch besar dari. Ini namanya adalah user exit mode. Jadi di sini aksesnya itu terbatas kan. Nah, biasanya ini untuk perintah monitoring dasar saja. Untuk mengidentifikasi command line prompt. Nah, simbolnya adalah besar dari ini kan. Nah, ini. Kemudian yang kedua ada privilege exit mode. Nah, jadi biasanya ini mengizinkan akses ke semua komen dan fitur ya. Biasanya diidentifikasi dengan CLI prompt yang menggunakan simbol tanda pagar ini. Nah, jadi ini. Jadi biasanya setelah diketikkan enable, nah baru dia masuk ke pre-play exit mode ya. Kemudian global configuration mode. Nah, ini digunakan untuk mengkonfigurasi dalam perangkat device ya. Nah, opsi untuk mengkonfigurasi biasanya global configuration mode. Nah, kayak gini nih ya pokoknya ya. Tampilan di layarnya nanti. Kemudian ada lagi line configuration mode. Nah, di sini ada tambahan config line. Biasanya untuk mengkonfigurasi konsol, SSH, telnet. Nah, di sini. Kemudian interface configuration mode. Nah, biasanya untuk mengkonfigurasi switch, port atau router interface. Nah, ini. Oke, kemudian nanti saudara sekalian silakan dicek videonya ya, bagaimana penggunaan mode user exit mode, privilege exit mode, dan global config mode di akun net akan masing-masing. Kemudian navigasi antara iOS mode ya, di sini tadi privilege exit mode. Nah, jadi kalau seandainya kalau dalam user exit mode tadi kita ketikkan enable, maka dia akan berpindah ke privilege exit mode ya. Nah, yang tanda pagar nih tadi. Untuk pindah dari user exit mode ke privilege exit mode, maka menggunakan perintah enable. Nah, kemudian untuk berpindah dari atau ke global configuration mode itu menggunakan perintah configure terminal ya. Nah, ini biasanya misalnya tadi enable kan. Nah, terus switch kita ketik
configure terminal, maka dia ke sini perginya ya, config. Nah, atau untuk balik lagi ke exit mode, pakai exit. Nah, balik lagi dia ke privilege ya. Kemudian line configuration mode. Nah, ini misalnya ya ketikkan line ya, apa perintah line-nya, line console 0 misalnya. Berarti dia masuk ke line configuration console 0 ya. Nah, untuk return balik lagi pakai exit. Nah, itulah kira-kira navigasi antara iOS mode. Kemudian subs configuration mode. Nah, jadi di sini ya untuk berpindah menggunakan ya bisa exit nanti kan, atau menggunakan N command atau kombinasi Ctrl plus Z katanya, itu bisa juga ya. Nah, jadi itu. Kemudian video silakan nanti dicek di akun masing-masing ya, bagaimana penggunaan enable, disable, configure terminal, exit, and control Z on keyboard. Nah, ini adalah yang akan sangat dibutuhkan ketika kita dalam mengkonfigurasi ya. Kemudian struktur command perintahnya, jadi basic iOS command structure. Jadi di sini kalau kita lihat, misalnya perintah dasarnya switch, ya ini di switch, berarti di user exit mode nih kan, show IP protocol. Maknanya apa? Ini adalah from-nya yang switch nih kan. Kemudian show ini adalah command-nya, command ataupun di bawahnya pakai ping dia kan. Nah, setelah itu pasti harus ada spasinya ya, setelah komen itu ada spasi. Kemudian IP protokol ini adalah nama keyword atau argumennya. Nah, jadi di sini keyword ini adalah sebuah parameter spesifik yang didefinisikan dalam sistem operasi. Misalnya contohnya IP protokol. Nah, kemudian ada lagi argumen. Argumen ini tidak didefinisikan, ini nilai yang tergantung yang didefinisikan oleh user kan. Misalnya di sini ada 192.168.10.5. Nah, itu argumen namanya ya. Nah, ada yang keyword. Oke. Kemudian iOS comment syntax check. Nah, ini untuk cek ini kan. Comment syntaxnya ya. Nah, jadi biasanya dia ada menyediakan pola format ya yang digunakan untuk ibaratnya mengetikkan perintah. Misalnya nih comment ping. Nah, ini berarti kan setelah itu argumennya IP address kan. Contoh ping 10.10.10.5. Nah, kemudian perintah comment is threshold ya. Nah, jadi ini setelah IP address-nya gitu kan dimiringkan ya di sini. Oke, jadi itu yang komen-komen ya, fiturnya juga di sini ya. Nah, jadi bisa fitur untuk membantu kita dalam menentukan komen-komen. Misalnya di sini kan ping, setelah ping tuh tanda tanya. Oh, berarti ada ping IP versi 6 gitu kan. Nah, jadi kemudian juga ada komen syntax check, verifikasi apakah perintahnya valid ya yang di entry oleh user. Nah, biasanya itu tanda membantu nih, tanda ini ya. Kalau ada masalah. Nah, silakan dicek juga video konteks help and comment syntax check. Nah, di sini bisa dicek video yang di akun dan akun masing-masingnya. Kemudian hotkey and shortcut di sini. Nah, biasanya kalau ada dua kata yang sama gitu kan, kalau kita enter dia akan ambigu. Misalnya con itu masih ada dua kan, configure sama connect. Makanya dia masih ketika di enter masih ambigu dia ya. Jadi harus dilengkapi conf. Nah, baru mungkin bisa untuk memasuki misalnya itu adalah comment untuk configuration configure terminal ya.
Ini hotkey and shortcutnya ya, tab, backspace, ini bisa dipelajari juga nanti. Left arrow, Ctrl B, Ctrl F, Ctrl P. Nah, ini silakan juga dicek video hotkey and shortcutnya di akun dekat masing-masing. Pakai tracer. Nah, di sini kita akan melihat menavigasikan menggunakan pakai tracer ya. Misalnya di video itu nanti ada bagaimana koneksi dasar ya, membangun koneksi dasar, akses CLI, export HEP, export exit mode, set clock, navigasinya juga. Oke, nah ini contoh basic device configuration yang poin 2.4 ini. Biasanya untuk konfigurasi yang awal itu mengkonfigurasi nama perangkat atau device names. Nah, ini yang biasanya perintah pertamanya nih ya. Nah, biasanya untuk petunjuk memberikan nama perangkat itu start with a letter ya, dengan huruf, tidak ada spasinya, end with a letter or digit, diakhiri dengan huruf atau digit ya, menggunakan only letter, digit atau dash ya. Less than 60 karakter, kecil dari 60 karakter. Misalnya di sini configure terminal hostname ini namanya SW floor 1, berarti suite lantai 1 maksudnya kan. Nah, jadi untuk menghilangkan namanya pakai no hostname ya. Kemudian password guidelines. Nah, jadi ini guideline ibaratnya petunjuk dalam membuat password. The use of it or his illegal password security concern. Jadi penggunaan use of it. Jadi di sini di dalam semua perangkat jaringan itu memang dia should limit administrative access ya. Dia ini aksesnya terbatas juga ya, dan dia harus diamankan dengan privilege user exit dan remote access with password. Nah, ini bisa di password semua nih. Nanti penggunaan passwordnya biasanya penggunaan password itu misalnya more than X karakter, lebih dari 8 karakter katanya kan. Gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, spesial karakter. Kemudian hindari using the same password. Nah, hindari menggunakan password yang sama untuk semua perangkat. Don't use command word. Nah, jangan gunakan hanya kata-kata semua gitu kan, atau huruf semua karena dia mudah ditebak. Nah, dalam lab ini rata-rata passwordnya adalah Cisco atau kelas ya. Nah, dua ini. Nah, ini sebenarnya tujuannya untuk memudahkan aja ya praktikum ya. Nah, kemudian untuk mengkonfigurasi password misalnya dalam mengamankan user exit mode access. Nah, berarti ini contohnya ya. Pertama, enter line console configuration mode, misalnya using line console 0 command ya. Nah, ini. Jadi configure terminal line console 0 password Cisco login n. Nah, ini dia untuk memberikan password di line console 0 ini ya. Nah, kemudian untuk privilege exit mode, untuk mengamankan privilege exit mode, bisa untuk memberikan passwordnya, misalnya di sini ya, configure terminal, misalnya enable secret. Nah, nama passwordnya class atau exit gitu. Nah, itu yang bisa device configuration juga. Kemudian untuk memberikan PT line access ya. Nah, jadi ini biasanya untuk remote access menggunakan telnet atau SSH kan. Nah, jadi dia menggunakan ini konfigurasi VT lines. Nah, contohnya ini configure terminal NPTL 0 sampai 15 passwordnya Cisco login n ya. Nah, gitu. Kemudian encrypt password. Nah, ini bisa ditambahkan ya. Untuk mengencrypt plain text password gunakan perintah service password encryption. Nah, ini contohnya. Configure terminal service password encryption exit. Jadi otomatis nanti passwordnya langsung kalau di show running config ya, nah passwordnya sudah berubah menjadi
ya sudah dienkripsi gitu ya. Banner misses, nah ini adalah juga penting ya. Ibaratnya untuk memperingatkan orang-orang yang tidak berhak untuk mengakses ke dalam perangkat, dikasih pemberitahuan gitu kan. Nah, dibuat banner bahwa mereka orang-orang yang mencoba untuk mengakses itu dia diberi pemberitahuan gitu kan. Nah, dengan menggunakan banner mode D. Nah, contohnya nih, configure terminal banner mode D authorized access only. Nah, jadi ini ya, nanti muncul di sini itu authorized access only kan. Nanti ada juga videonya tuh ya di akun NetAcad kita masing-masing, secure administration access to a suite. Cek aja di situ. Bagaimana akses command line to secure suite ya. Secure access console port. Oke, nah save configuration ini untuk konfigurasi file sebenarnya ya. Jadi di sini ada dua sistem file ya untuk menyimpan device configuration. Yang pertama itu namanya startup config. Nah, startup config ini dia sebenarnya untuk save configuration yang disimpan di dalam environment. Nah, jadi ini terdiri dari semua komen yang digunakan oleh perangkat selama startup atau reboot. Reboot ya, puting maksudnya. Flash does not lose its content when device is power off. Jadi di sini dia tidak akan hilang ya kontennya ketika perangkat dimatikan gitu. Nah, ini yang startup config. Jadi memang menyimpannya sebaiknya ke startup config. Nah, sedangkan yang running config ini disimpan dalam RAM. Nah, jadi ini ibaratnya reflect dari current configuration. RAM ini volatile memory. Jadi kalau dia misalnya powernya loss, dimatikan atau restart, maka dia hilang. Maka untuk menyimpannya, maka disimpan dari running config ke startup config ya. Maka di sini use copy running config start config. Nah, ini perintahnya. Jadi untuk menyimpan filenya di situ. Ya, show running config. Alter the running configuration. Nah, ini sebenarnya untuk if change made the running config do not have the side effect in running. Nah, ini biasanya untuk restore ya. Nah, restore, reload. Nah, ini yang pakai perintah reload ya. Nah, kemudian juga erase startup config. Nah, di sini. Silakan nanti dicek juga alter running configuration ya. Ada videonya juga. Kemudian save configuration text file bisa di ini ya, di menggunakan putih configuration ini ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Pakai tracer, nah nanti kita akan konfigurasi juga ya dasar-dasarnya. Nah, kemudian port dan address di sini ya, ini mengasih IP address nih. Saya rasa kita ada semua bisa lah ya. IP address, netmask, default gateway-nya. Kemudian, nah kalau versi 6 ya. Port, nah ini port suite ya. Ada yang port, ini yang medianya copper ya. Tabel tembaga, ada yang fiber optik, ada yang wireless ya. Nah, itu interface dan portnya. Kan di sini network communication itu tergantung dari end device interface, networking device interface dan kabelnya yang connect ke mereka. Bisa kabel twisted pair kabel cable, ada yang fiber optik, ada yang kabel coaxial atau wireless ya. Nah, jadi tipe yang berbeda dari media jaringan ini dia juga akan berbeda fitur dan benefitnya. Nah, tentu juga nanti perbedaannya di sisi distance media. Jadi berapa jarak media sukses membawa sinyal ya. Jadi lingkungan media yang bisa diinstal, jumlah data yang bisa dikirim dalam transmisi, cost media dan instalasinya ini mempengaruhinya. Konfigurasi IP addressing, saya rasa ini juga bisa kita konfigurasi di komputer masing-masing ya. Bisa menggunakan DHCP atau kontrol manual, otomatis ya.
Ini yang Suite Virtual Interface Configuration. Nah, ini perintahnya. Kalau yang IP address Suite Virtual Interface Configuration. Nah, jadi di sini biasanya untuk mengakses suite jarak jauh, dia harus dikasih IP address dan subnet-masknya dalam istilahnya SVI, Suite Virtual Interface. Nah, di sini untuk mengkonfigurasinya biasanya kita enter interface VLAN 1, kemudian kasih IP address-nya, lalu no shutdown ya. Ini bisa dicek juga nanti di paket tracernya nih ya. Verifikasi ya. Nah, jadi di sini ada video juga ya. Video juga dicek nanti. Oke, jadi itu saja saya rasa di dalam materi basic device and device configuration ya. Demikian. Nah, nanti kita lanjutkan dengan konfigurasi di paket tracer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.